Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Melinda dari kelas TI 4A. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang ketiga, yaitu praktikum modul 3 yang berjudul Productivity Timer, yang dimana aplikasi ini merupakan aplikasi menghitung waktu kerja, waktu istirahat, dan waktu istirahat panjang. Yang dimana aplikasi ini akan menghitung berjalannya waktu mundur dan mempunyai beberapa button. Yang pertama, button stop, yaitu untuk memberhentikan waktu, resume untuk menjalankan kembali waktu tersebut, dan reset untuk mengulang waktu tersebut dengan menggunakan 5 file program. Yang pertama ada Mandart, time mode, yang kedua timer model, yang ketiga timer, yang keempat setting, dan yang kelima widget. Nah, pertama-tama kita buat file main.dart, yang dimana ada beberapa page cake yang diperlukan. Salah satunya yaitu persen indikator. Persen indikator ini didapat dari cara menginstal. Persen indikator ini didapat dengan cara menginstal di terminal. Gunanya untuk membuat persen lingkaran ini. Lanjut ke program yang pertama, yaitu void main run app dengan kelas my_app yang merupakan extends dari Shuttle Widgets. Terus widget build dengan return material app dengan title productivity timer dengan tema berwarna oranye dengan home timer homepage. Lanjut ke kelas timer homepage dengan extends Shuttle Widgets. Di sini ada beberapa variabel. Yang pertama yaitu final double default padding yang merupakan jarak antara button satu dan button yang lain. Lanjut ada list pop-up menu item. Ini untuk tampilan titik 3 di pojok kanan atas. Lanjut ke final string setting untuk menampilkan tombol setting dan buatnya jadi berguna. Di widget build ada timer model serta ada beberapa menu items. Menu item di sini yang kami gunakan hanya satu, yaitu setting, tetapi kami mencoba untuk membuat tampilan dari pop-up menu ini jadi ada dua, yaitu setting dan about. Lanjut ke scaffold. Scaffold ini merupakan rangka dari aplikasi yang telah kita buat, yang dimana pertama ada upper dengan title productivity timer dengan action pop-up menu button string, yang itu yang tadi saya jelaskan, yaitu titik 3 di pojok kanan atas yang membuatnya berguna. Itu diisi dengan timer model dan timer setting yang pada file nanti akan saya jelaskan. Lanjut ke layout builder. Di sini untuk membuat beberapa button seperti button walk, button short break, long break, stop, resume, dan reset. Dengan children padding, ini untuk memberikan jarak
dan warna oranye. Lanjut ke Stream Builder. Stream Builder ini digunakan untuk membangun widget yang mengendalikan dari data satuan aliran stream dengan inisial data 000, stream countdown timer, builder, timer model sama dengan snapshot data. Dengan return expanded, ini kita atur yang di awal dijelaskan, download circular percent indicator untuk membuat lingkaran di tengah ini berfungsi dengan radius, yaitu ukuran dari lingkaran tersebut, dengan ketebalan line weight 25, percent time model, progress color warna oranye dengan circular stroke cap, dengan teks timer model.time. Lanjut ke beberapa button yang berada di bawah, yaitu button stop, resume, dan reset, sama seperti button sebelumnya. Di bawah main terdapat void go to setting yang digunakan untuk navigasi ke halaman setting. Sebelumnya, buat satu file timer model yang dimana berisi 2 file untuk dipanggil ke timer dart, ke file yang ketiga. Di file timer.dart ini juga perlu adanya shared preference yang dimana didapat dengan cara di-download di terminal. Dengan membuat kelas countdown timer dengan beberapa variabel, yaitu radius, is active, timer, time, dan full time. Radius ini untuk membuat bahwa circular ini penuh, dan is activity untuk menentukan aktif atau tidak aktifnya timer tersebut. Time untuk menyimpan waktu sisa, full time untuk menyimpan waktu awal. Dan selanjutnya setting nilai awal, yaitu dengan integer walk 30, integer short break 5, dan integer long break 20. Masuk ke future rate setting ini untuk memberi pengaturan pada saat setting diatur, tombol button itu berfungsi sesuai dengan pengaturan setting yang telah kita atur dengan static const string walk time, static const string walk short break, static const string long break, dengan future rate setting untuk membaca hasil dari settingan tersebut, dengan set preference sama dengan white set preference get intense. Walk sama dengan press get integer, short break press get integer, kita panggil nama variabel yang telah kita buat. Long break preference get integer long break. Lalu membuat beberapa void yang dimana ini untuk memberikan fungsi dari button tersebut. Tak lupa pula untuk menambahkan await rate setting agar settingan tersebut dapat terhubung dengan button yang telah kita buat. Ada beberapa void, yaitu star walk untuk button walk, star break untuk button break,
stop timer untuk stop, reset untuk reset, start time untuk memulai. Dengan program selanjutnya yaitu string return trim, rumus dari circular percent yang telah kita atur, yang dimana string minutes sama dengan t.integer in minutes kurang dari 10 ini untuk menambahkan angka 0 jika kurang dari 10. Jadi 0,09, 08, 07, dan seterusnya. Stream timer model, stream dengan yield stream periodic. Yield di sini seperti return, namun pemanggilnya dilakukan berulang kali. Masuk ke setting.dart. Pertama yaitu terdapat beberapa package yang sudah diimport dan digunakan. Dengan kelas setting screen extend stateful widget, kelas setting screen state yang merupakan turunan dari set setting screen dengan untuk memberikan variabel dari text word, short, dan long, yaitu button yang telah kita buat tadi. Masukkan angka awal yaitu integer walk time 25, integer short break 5, dan integer long break 20. Buat void instead, text word sama dengan text editing controller. Text editing controller di sini digunakan untuk mengatur waktu kerja, istirahat singkat, dan istirahat panjang. Jadi ini tiga void ini, isi dari void instead ini berguna untuk mengatur button walk, button short break, dan long break. Dengan red setting, terus super instead. Void red setting, preference sama dengan void set preference dot get intense. Membuat void selanjutnya itu void update setting, yang dimana ketika kita menekan tombol setting di sini, waktu yang telah diatur tersebut akan mengupdate di lingkaran tersebut. Misalnya kita klik di sini 23, maka saat tombol walk ditekan, waktu tersebut menunjukkan waktu yang telah diatur di setting tersebut. Kita buat 3 karena di sini ada 3 tombol button yang berbeda, yaitu walk, short break, dan long break. Lanjut ke void reset setting, ini untuk mereset tampilan setting ke angka semula dengan memanggil text walk time to string, short break to string, long break to string. Widget build text style ini untuk mengatur style dari setting dengan font size 24. Dan rangka yang digunakan yaitu untuk mengatur style di sini perlu adanya widget.dart dari
menambahkan kelas productivity button untuk extend yang merupakan extend dari starter widgets, yaitu yang diatur ya color, stack, size, dan on press. Maka pada scaffold, pada setting ini terdapat style, color, text yang sudah diatur di widget yang kita tambahkan tadi. Di sini di scaffold bar sama dengan bar dengan title setting, body grid view icon, score direct exit vertical, scroll axis spacing 10 yang merupakan jarak, child expand ratio 3 karena terdapat 3 baris, main axis spacing 10, padding 20, cross action icon 3. Dengan teks yang pertama ada walk, yang kedua ada short, yang ketiga ada long. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mari kita langsung demokan aplikasi yang telah dibuat. Seandainya kita setting walk sebesar 20, short 6, dan long 30, maka saat kita menekan tombol walk, waktu akan berjalan mundur. Short juga akan berjalan mundur dengan waktu 6 menit yang sudah kita atur tadi dan memberi. Saat tombol stop ditekan, maka waktu akan berhenti dan akan dimulai kembali saat kita menekan resume. Dan reset di sini untuk memulai atau mengulang waktu tersebut menjadi 00. Nah, saat di setting, angka yang sudah kita atur dapat kita reset ke angka default, yaitu angka yang sudah kita tentukan, yaitu 25, 5, dan 20. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan, ataupun penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.